apel kita baca juga. Pokoknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar materi terkait kalau ada kendala nanti dilaporkan. Sudah semua? Sudah ya? Kita pelatihannya dulu ya. Habis ini dulu nanti kita mengenali bentuk terjadinya beban sosial dan kesejahteraan. Kemudian dengan yang modelnya kan negara kayak gue Google tak ajari kok. Ayo Google. Enak suaranya yang kamu tuh ya. Ayo dong. Yuk dikerjakan dulu ya. Oh, ya yang ngerti ngerti. Modal fisika. Wis rapopo. Salah lo dibaleni. Rob. Offset Rob. Kocak kamu. Aja dijawab sih kok salah le. Ya, nanti level 1 dulu ya, jangan level 2 jangan dulu. Udah? Udah, aman? Wis kabeh. Wis, udah. Oke, minta perhatiannya ya. Ini lagi di Rene Adam Smith merupakan ekonom Skotlandia yang dijuluki Bapak Ekonomi Modern. Lahir pada 5 Juni 1723. Ia dianggap tokoh kunci dalam perubahan sosial dan ekonomi karena merupakan perubahan yang terjadi pada kehidupan manusia yang diterima, menunjuk pada perubahan sosial bahwa perubahan sosial harus. Ini jawabannya apa? Jawabannya apa? Ayo. Ya. A. Ya. Ini kelihatan nggak adik-adik dari belakang? Dibaca bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Ayo. Dalam konteks perubahan sosial, menurut Gilin dan Gilin, difusi dalam penemuan hal-hal yang baru dapat diartikan sebagai John Philip Philip Gilin. Gilin. Ini dua bersaudara ya dari Amerika Serikat. Ya, bisa dibaca. Terus yang keempat, mengapa komposisi penduduk dapat mempengaruhi perubahan sosial? Apa? B. Ya, betul. Karena perubahan dalam jumlah mempengaruhi pola interaksi sosial. Iya, kerjakan dulu. Tetapi dampak negatifnya yaitu mencakup kesenjangan digital, penyebaran informasi palsu, dan ketergantungan teknologi. Next. Terus Yang soal ini nomor 4 apa? jawabannya ini main game online ya. FF burik. Ya, ini nanti menimbulkan dampak negatif. Yang B. Yo, bisa dibaca bersama-sama. Yuk. 1, 2, 3. Dalam konteks perubahan sosial, Fenomena adanya teknologi berupa game online dapat mengurangi intensitas interaksi sosial, secara langsung, menyebabkan isolasi dan melemahnya kemampuan komunikasi antar personal. Selain itu, penggunaan waktu yang berlebihan untuk bermain game sering mengganggu produktivitas, prestasi belajar, dan tanggung jawab sosial.
Oke. Lanjut ya nomor 5. Oke. Ya, B ya. Iya, adanya transportasi modern meningkatkan mobilitas, mempermudah akses pekerjaan serta pendidikan. Lalu, transportasi juga mempercepat integrasi sosial antar wilayah. Akan tetapi dampak negatifnya yaitu akan menciptakan kemacetan, polusi udara, serta ketimpangan akses terutama di daerah terpencil. Maka dari itu, memperluas dan menggunakan transportasi umum dengan bijak dapat menghindari dari dampak negatif tersebut. Oke. Ya, ini. Kemudian lanjut yang level 3 ya, bisa dikerjakan lagi. Lah ini ada waktunya untuk satu soal itu 10 detik ya. Nanti ke masyarakat yang berdampak pada perubahan sosial dan gaya hidup suatu masyarakat. Dan lanjut soal nomor 4, jawabannya Nomor yang 4. tahu? Ya, jadi gempa bumi itu termasuk faktor eksternal ya. Gempa bumi adalah contoh faktor eksternal dari alam yang menyebabkan perubahan sosial karena dapat merusak infrastruktur, merubah pola hunian, dan memaksa masyarakat untuk beradaptasi. Jadi gempa bumi juga berpengaruh terhadap perubahan sosial masyarakat karena merubah pola hunian ya. Yang 5 apa jawabannya? Ya, sikap masyarakat yang takut terhadap perubahan salah satu hambatan perubahan sosial ya. Jadi sikap takut pada perubahan atau konservatisme merupakan hambatan dalam terjadinya perubahan sosial karena masyarakat cenderung mempertahankan tradisi dan menolak hal baru. Oke, jadi hadiahnya seekor kuda. Kemudian level terakhir, rumah hantu. Ya, bisa dikerjakan lagi ya. Ini caranya ditekan terus diarahkan ya yang cahaya putih. Nanti cari jawabannya gitu. Gitu ya. Ya, bisa dikerjakan dulu. Angel nih. Keragaman dengan saling menghargai perbedaan, konflik bisa dihindari, menghindar atau membuat kelompok eksklusif. Eksklusif itu artinya kelompok sendiri ya. Justru memperbesar potensi konflik sosial. Dan lanjut soal nomor 2. Salah satu solusi untuk menghindari konflik akibat keberagaman adalah yang ini ya, mengakui dan menghargai perbedaan. Pengakuan dan penghargaan terhadap perbedaan adalah prinsip utama dalam masyarakat majemuk. Menyamaratakan ataupun mewajibkan satu budaya untuk seluruh warga justru bertentangan dengan prinsip keberagaman dan berpotensi menimbulkan konflik perpecahan. Dan lanjut soal nomor 3. Perubahan sosial yang terjadi karena pengaruh media massa dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif. Bagaimana solusi untuk mengatasi dampak negatif tersebut? Jadi jawabannya yang ini ya, meningkatkan literasi digital. Ya, literasi digital adalah upaya kita untuk menggunakan teknologi dengan bijak ya. Jadi media massa sering membawa pengaruh dari luar seperti nilai, budaya, dan pola pikir yang dapat memengaruhi masyarakat. Pengaruh tersebut dapat berdampak positif dan juga negatif. Oleh sebab itu, meningkatkan literasi digital dapat membantu masyarakat menggunakan teknologi secara bijak dan tepat. Oke, soal nomor 4. Salah satu faktor eksternal yang dapat menyebabkan perubahan sosial dalam suatu masyarakat adalah masuknya budaya asing. Berikan solusi Anda dalam mengatasi hal tersebut. Nah, ini jawabannya yang paling panjang ya, yang ini. Menyeimbangkan antara kemajuan zaman dengan pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Jadi, globalisasi membawa berbagai pengaruh terhadap gaya hidup masyarakat. Hal ini terjadi karena arus informasi dan budaya asing masuk dengan sangat cepat melalui media sosial, internet, dan teknologi lainnya. Solusi terbaik bukanlah menolak globalisasi secara total, ataupun mengikuti semua hal dari budaya luar tanpa filter, melainkan dengan cara menyeimbangkan keduanya.
Jadi kita di samping menerima globalisasi tetap mencintai budaya tanah air. Ya, udah selesai semua ya. Udah selesai. Nah, ini nanti bisa jadi bahan belajar mandiri di rumah. Dan seperti biasa, kita akan lanjut mengerjakan LKPD lagi ya. Di kelompoknya seperti yang dulu. Nah, di sini ditulis kelompoknya, Gini. kelompok 1, 2, atau 3, atau 4. Dan kelasnya 7A. Cepet. Ini nanti soalnya kalian pilih salah satu tema, ada tema teknologi, ekonomi, sosial budaya. Kemudian kalian cari berita atau kasus yang berhubungan dengan tema yang kalian pilih. Kemudian dapat dicari melalui sumber internet, lalu dibuat penjelasan apa dampak positif dan dampak negatif, kemudian beserta solusinya dari dampak negatif yang ditimbulkan. Nanti pengerjaannya langsung di lembar LKPD ini ya. HP men opo? Neng tos nggur. Apa mau? Dampak positif adanya teknologi no. Ya wis ora apa. Kemudahan Komunikasi menjadi lebih cepat. Satset rampung gak ler. Nggih aku. Komunikasi yang lebih cepat. terus kemudahan akses informasi gue ya. Oh, wis, kayak goleki dampak negatifnya ya. Wis negatif. Bisa belajar penyalahgunaan medsos. Dampak positifnya Oh, negatif terus ya. Negatif. Arep rampung. sing iPhone-e. Terus. Lho iPhone-e nyaman. Kesenjangan digital. Ya ora apa. Kesenjangan. Itu Anu berbasis website soalnya, bukan aplikasi. digital. Anu menyebarnya. Informasi palsu. Nah, kuwi lho. Informasi palsu. Wis. Ditumpuk. Nah, Aku kocak. masa yang ini? Wis los. Anetan. Nah, bener. Sing maju Yo sak-sakmu soalnya pojok Deh, handphone maju ketua. Wih, sumber internet terbuka, informasi bertambah. Yuk, jelas kok kocak. Oh, anu dampak positifnya misal sosial budaya apa ya? Anu Pet? Shopee Pay ngono kuwi lho, Dana ngono kuwi lho. Aplikasi bank online. Yo, jelas no misalnya ekonomi toh. Kasus ekonomi, kasus pencurian motor karena keterbatasan ekonomi. Kuwi ae aplikasi online koyo Shopee Pay. Kena dampak Pinjal, positif, Pet. toh. Nah, jelas no. Tapi lagi Waktune ayo.
Karena yang tadi yang duluan maju dari kelompok 3, yuk bisa presentasi. Shh, dengarkan dulu ya. Bisa dibacakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, tepuk tangan. Oke, lanjut kelompok terakhir, kelompok 1. Monggo. Banget. Yang keras. Langsung aja gini. Ketua. Asus penyalahgunaan metode Di depan ini loh. belajar menggunakan HP, komunikasi yang lebih cepat, kemudahan akses informasi, dampak negatif bagi waktu, jangan menyebarnya informasi. Bisa. Oke. Ya, tepuk tangan. Oke, karena tadi yang maju duluan kelompok 3 sama 4 bisa dibagi sama teman-temannya. Dokumentasi. Ini milih lab ya, nanti adik-adik nanti akan belajar pengalaman melalui alat VR. Oke, dari kami cukup sekian. Terima kasih atas partisipasinya dari adik-adik semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Wah. Jadi hari ini hari Sabtu pada tanggal 10 Mei 2025. Tadi pagi kami baru saja melaksanakan kegiatan pembelajaran yang ketiga, yaitu menggunakan media pembelajaran Geniali. Mungkin bisa diceritakan bagaimana pengalamannya. Nah, tadi sudah dilakukan pengajaran dengan media Geniali. Terus para peserta didik juga antusias dalam mengerjakan soal yang berbasis game. Mungkin itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.